Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardalena, mahasiswa PPG Unja. Hari ini saya ingin memberikan materi tentang medan magnetik untuk kelas 12. Tahukah kamu, kawat berarus dapat menghasilkan medan magnetik? Sebelum mempelajari medan magnetik, kita perkenalkan konsep garis gaya magnet. Konsep garis gaya magnet adalah garis gaya magnet dilukiskan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kerapatan garis gaya persatuan luas di suatu titik menggambarkan kekuatan medan magnetik di titik tersebut. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Maka, makin jauh dari kutub, makin kecil kerapatan garis gaya. Medan magnet dan magnet di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat. Pertama, arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Gambar ini menyatakan bahwa arah medan magnet di suatu titik sama dengan arah garis singgung garis gaya magnet di titik tersebut dan mengikuti orientasi garis gaya magnet di titik tersebut. Magnet dan medan magnet di sekitar suatu magnet dihasilkan medan magnet dengan sifat. Pertama, arah medan magnet sama dengan arah garis gaya magnet. Yang kedua, besar medan magnet sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Gambar ini menyatakan bahwa arah medan magnet di suatu titik sama dengan arah garis singgung garis gaya magnet di titik tersebut dan mengikuti orientasi garis gaya magnet di titik tersebut. Pernahkah melihat garis gaya magnet? Gambar kedua ini menyatakan bahwa magnet batang mempengaruhi butir-butir tanah halus kering di sekitarnya, sehingga butir-butir tanah membentuk pola tertentu. Pola yang dihasilkan merupakan representasi garis gaya magnet. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Pada percobaan tersebut terdapat sebuah konduktor berupa kawat yang diletakkan di antara dua buah magnet. Kedua magnet ini memiliki kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan atau S dan kutub utara atau North. Kemudian, kawat tersebut dialiri dengan arus listrik. Tanda panah merah menunjukkan arah medan magnet, sedangkan garis kuning menunjukkan arah arus listrik yang mengalir pada kawat. Yuk, kita menghitung gaya Lorentz besar dan arah gaya yang dialami kawat yang dialiri arus listrik dalam medan magnet. Perhatikan gambarnya ya. Sekarang kita menghitung gaya Lorentz. Perhatikan pertanyaannya ya. Sebuah kawat tembaga sepanjang 4 cm dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Kawat tersebut membentuk sudut 30 derajat dengan arah medan magnet. Jika besar medan magnet adalah 0,2 Tesla, berapakah besar gaya Lorentz yang timbul? Mari kita lihat jawabannya. Tuliskan terlebih dahulu nilai B, I, dan L serta sudut yang terjadi. Maka kita akan menentukan gaya magnet dengan menggunakan rumus F atau gaya Lorentz adalah medan magnet dikali kuat arus dikali panjang dikalikan dengan sudut yang terbentuk. Maka
F yang terbentuk adalah 0,2 dikali 5 dikali 4 kali 10 pangkat min 2 dikali setengah. Maka gaya Lorentz yang muncul adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 Newton. Nah, sekarang kita belajar mengenai gaya antara dua kawat berarus listrik. Perhatikan gambarnya ya. Sebelah kiri menyatakan kawat berarus searah. Sebelah kanan kawat berarus bertolak belakang. Pernyataan ini dapat dinyatakan dengan pertama, jika kedua arus memiliki arah yang sama, maka kedua kawat akan tarik-menarik. Yang kedua, jika kedua arus memiliki arah yang berlawanan, maka kedua kawat akan saling tolak-menolak. Nah, sekarang kita belajar tentang soloida atau medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Konsepnya, solenoida merupakan kawat panjang yang digulung rapat menjadi sebuah helik dengan lilitan rapat, seperti ditunjukkan pada gambar di berikut ini. Perhatikan gambarnya ya. Maka besar medan magnetik di tengah solenoid dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa medan magnetik adalah hasil perkalian dari permitivitas vakum dikalikan dengan jumlah lilitan dikalikan dengan kuat arus dibagikan dengan panjang solenoida. Medan magnetik pada solenoida adalah medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik, dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut dengan solenoida. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoid dengan tangan kanan, dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnetik atau arah utara, dan arah keempat jari lainnya merupakan arah arus listriknya. Medan magnet yang kuat di sekitar arus listrik dapat dibuat dengan lilitan kawat membentuk kumparan. Kumparan seperti ini disebut dengan solenoid. Solenoida memiliki sifat yang sama dengan magnet batang, yaitu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Arahnya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita menggenggam solenoid dengan tangan kanan dengan ibu jari terbuka, arah ibu jari menunjukkan arah induksi magnet atau arah utara, dan arah keempat jarinya merupakan arah arus listriknya. Besar induksi magnetik pada solenoid dapat ditentukan pada pusat dan ujung solenoid. Pada gambar berikut ini, titik O adalah titik pusat solenoid dan titik P adalah titik pusat di ujung solenoid. Mari kita menghitung besar induksi magnetik pada pusat solenoid. Besar induksi magnetik pada pusat solenoid adalah besar induksi magnet pada pusat solenoid dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Medan magnet adalah perkalian dari nilai permitivitas vakum dikalikan dengan kuat arus dikalikan dengan jumlah lilitan, atau medan magnetik adalah hasil dari perkalian permitivitas vakum dikalikan dengan kuat arus dikalikan dengan jumlah lilitan dibagi dengan panjang solenoid. Yang kedua, jika besar induksi magnetik berada pada ujung solenoid, maka besar induksi magnet yang ujung solenoid dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Medan magnetik adalah hasil perkalian dari permitivitas vakum dikalikan dengan kuat arus dikalikan dengan jumlah lilitan dibagi 2, atau medan magnetik adalah hasil perkalian dari permitivitas vakum dikalikan dengan kuat arus dikalikan jumlah lilitan dibagi dengan nilai dari 2 dikali dengan panjang kawat.
Keterangan dari B adalah besar induksi magnetik dengan satuannya T, I adalah besar arus listrik dengan satuan ampere, N adalah banyak jumlah lilitan kawat, satuannya lilitan, I adalah kuat arus, L adalah panjang solenoid yang satuannya adalah meter, N adalah banyaknya muatan pada panjang solenoid atau lilitan per meter. Mu0 atau permitivitas magnet senilai dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita belajar tentang toroida. Toroida adalah kumparan yang dilekuk sehingga membentuk lingkaran. Jika toroida dialiri arus listrik, maka akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Perhatikan gambarnya ya. Besar induksi magnetik pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan adalah B adalah hasil dari perkalian permitivitas vakum dikalikan dengan kuat arus dikalikan dengan jumlah lilitan dibagi dengan hasil perkalian dari 2 dikalikan pi dikalikan dengan jari-jari toroida. Maka keterangan yang kita peroleh, B adalah besar induksi magnetik dengan satuan T, I adalah besar arus listrik satuannya ampere, N adalah banyak lilitan kawat satuannya lilitan, A adalah jari-jari toroida satuannya meter, Mu0 atau permitivitas magnet bernilai 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Zat makanan yang kelima yaitu mineral. Mineral terdiri dari 1. Kalsium. Fungsi dari kalsium itu untuk pembentukan tulang dan gigi, fungsi otot dan saraf, dan pembekuan darah. Makanan yang mengandung sumber kalsium, susu, yogurt, keju, tahu, sayuran berdaun hijau, salmon, sarden dengan tulangnya, serial terfortifikasi. Yang kedua, fosfor. Fungsi dari fosfor untuk pembentukan tulang, mempertahankan keseimbangan asam basa, sintesis materi gen, dan transport energi. Makanan yang mengandung sumber fosfor yaitu susu, yogurt, keju, kacang tanah, biji-bijian, oatmeal, dan ikan. Ketiga, magnesium. Fungsi magnesium, kofaktor banyak enzim. Makanan yang mengandung magnesium, kacang tanah, biji-bijian, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan tomat. Keempat, sodium. Fungsi dari sodium menjaga volume cairan di luar sel sehingga menjaga fungsi sel agar tetap normal. Makanan yang mengandung sodium, snack dengan tambahan garam seperti keripik, crackers, pretzel, dan kacang. Daging berbumbu, keju, produk makanan jadi, serta garam. Yang kelima, potasium. Fungsi dari potasium menjaga volume cairan di dalam maupun di luar sel sehingga menjaga fungsi sel agar tetap normal, membantu mengontrol tekanan darah. Sumber makanan yang mengandung potasium: jeruk, pisang, tomat, ikan salmon, ikan kembung, kentang, kacang polong, pengganti garam, kismis, dan kurma. Dan terakhir adalah klorida. Fungsi dari klorida yaitu dengan sodium menjaga volume cairan di luar sel sehingga menjaga fungsi sel agar tetap normal. Makanan yang mengandung klorida mirip dengan makanan sumber sodium karena garam adalah sodium klorida. Ke dalam persamaan rumus tadi didapat bahwa 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 2 dikali dengan 60 dibagikan dengan hasil perkalian dari 2pi dikali 0,1 akan menghasilkan
240 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 2pi dikali 0,1. Hasil yang diperoleh adalah 2400 dikali 10 pangkat minus 7 atau 2,4 dikali 10 pangkat minus 6 Tesla. Demikianlah kita sudah belajar tentang materi medan magnet, garis gaya magnet, gaya Lorentz, solenoid, dan toroida. Berikutnya kita akan mempelajari tentang aplikasi gaya magnet dan sifat magnet bahan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.